Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafathil Huda, NIM 856309223, asal UPPJJ UT Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan, dalam berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara yang perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penyerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Proses lahirnya Pancasila melibatkan 3 tahap yang dimulai dengan sidang BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945, di mana gagasan dasar negara disampaikan, lalu dirumuskan dalam Piagam Jakarta oleh Panitia 9. Proses ini dilanjutkan ke sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menyempurnakan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 dengan perubahan pada sila pertama. Yang pertama, tahap perumusan oleh BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh nasional menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh tersebut adalah: yang pertama, Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo pada 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara dalam konsep Indonesia merdeka yang meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir, Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan usulan 5 prinsip yang ia namakan Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pembentukan Panitia 9. Setelah sidang pertama dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara tersebut yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada 22 Juni 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Yang kedua yaitu tahap penyempurnaan melalui Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat bagi pemelu-pemelunya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, rumusan sila pertama yang kontroversial yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelu-pemelunya menimbulkan keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur. Untuk menjaga bangsa, kata-kata tersebut kemudian dihapus dan diganti. Yang ketiga, tahap pengesahan oleh PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti oleh PPKI untuk mempercepat persiapan kemerdekaan. Tugas PPKI melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mengesahkan konstitusi negara. Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, rumusan dasar negara disempurnakan dan disahkan. Penyempurnaan dan pengesahan di sidang PPKI. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelu-pemelunya dalam sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah perubahan tersebut, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara yang sah dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sidang ini juga mengesahkan UUD 1945 dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ayo generasi muda untuk terus mengingat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pendiri bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.